Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul kita siang ini tentang zakat. Zakat dibagi dua, satu namanya zakat fitrah, yang satu zakat mal. Fitrah dengan mal. Mal inilah yang banyak cabangnya: pertanian, perdagangan, peternakan, profesi, zakat madu, zakat rikas, barang temuan dalam tanah, zakat sekuat dan lain-lain. Sedangkan zakat fitrah satu saja. Jadi kalau ada orang bertanya, kalau saya dapat gaji keluar duit itu masuknya ke mana? Zakat mal. Zakat profesi masuk ke zakat mal. Zakat emas perhiasan masuk ke zakat mal. Zakat tabungan deposito masuk ke zakat mal. Sedangkan zakat fitrah tunggal, tak ada terbagi. Kewajiban zakat fitrah dari Abdullah bin Umar bin Khattab, Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamr. Nabi mewajibkan zakat fitrah satu sa', tamrin kurma, atau sa'an min sya'irin, atau satu sa' gandum. Al-abdi budak, wal hurri orang merdeka, wal zakari laki-laki, wal unsa perempuan, wal saghir anak kecil, wal kabir orang yang sudah dewasa. Budak, merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa. 6. Wa amara biha qabla khuruj an-nas ila shalah. Diperintahkan sebelum orang sholat fitri, sebelum khatib naik mimbar. Kalau sudah naik khatib mimbar, fa inna sadaqatun min as-sadaqat, maka dia hanya sekedar sedekah biasa saja, tidak termasuk dalam kategori zakat. Waktu pembayaran, kapan itu boleh membayar zakat fitrah? Kapan? Menurut mazhab Hanafi boleh bayar zakat fitrah sebelum bulan Ramadan. Ini terlalu longgar. Di akhir Sya'ban kita tadi sudah boleh. Menurut mazhab Syafi'i boleh sejak awal Ramadan. Masjid kita kapan mulai buka? Dari 15 Ramadan. Kata mazhab Syafi'i sudah boleh sejak awal. Jadi kalau ada masjid mulai menerima 1 Ramadan, mazhab Syafi'i boleh. Mazhab Maliki dengan Hambali tidak boleh dibayarkan kecuali 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Jadi kalau ada ustaz yang ceramah, siapa yang bayar zakat fitrah 15 hari sebelum Idul Fitri, tidak sah. Itu dia pegang satu mazhab. Menurut Maliki dengan Hambali 2 hari, 1 hari sebelum Idul Fitri. Karena tujuan memberikan zakat fitrah itu supaya dimakan di hari Idul Fitri. Karena kalau dikasih di tanggal 15, nanti hari Idul Fitri tetap kemis kita. Itu beberapa tujuan. Sedangkan waktu wajibnya, ini waktu wajib sejak tenggelam matahari akhir Ramadan. Kalau akhir Ramadan kita nanti hari Selasa, hari raya hari Rabu, maka tenggelam matahari hari Selasa sampai Rabu pagi khatib naik mimbar. Itu waktu wajib. Hari Selasa, besok hari raya. Kapan mulai wajibnya? Tenggelam matahari dan besok. Jadi kalau ada orang hidup jam 5 sore hari Selasa nanti, itu belum wajib lagi. Jam 6 dia hidup, mati dia jam 6, tak wajib. Sekarang maghrib 6.20, 6.15 dia mati, tak wajib. Maka siapa yang tak
likulli saghirin wa kabirin. Saghir anak kecil. Lahir dia pas malam takbiran, wajib. Jam 6 subuh dia lahir, wajib. Pas khotib naik mimbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ dia lahir, tak wajib. Tahanlah anak, jangan sampai lahir dia terus. Ini tentang masalah waktu jawaz dengan waktu wujud, waktu afdal, waktu wujud. Tapi ini yang afdal ini, kalau kita laksanakan sekarang, ini tidak bisa. Kenapa? Zaman dulu prakteknya pagi habis sholat subuh dibawanya gandum. Mana orang miskin? Sekarang kalau orang begitu, nanti ada orang miskin dapat gandum 1 karung, tapi dia tak dapat sama sekali. Karena tak rata, kita tak kenal semua. Makanya tunaikan yang sudah diatur oleh panitia. Bayar dari sekarang, nanti distribusinya. Kalau berapa distribusi Ustaz? 3, 4, 5, 6. Pokoknya kasih batas. Kami hanya menerima sampai malam 27, 28 pembagian, 29 kami mau beli baju pula. Karena kalau tak begitu nanti orang akan terus serahkan. Kita keteteran, orang tak ada. Nanti akhirnya tertunda pembayaran. Kalau dibayarkan sesudah khotib naik mimbar, fa innaha shadaqatun minas shadaqat. Dia hanya terhitung sebagai sedekah biasa saja. Yang dibayarkan itu apa? Menurut mazhab Hanafi bisa diuangkan, beratnya 3,2. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, mesti makanan pokok. Di Arab 4: gandum, korma yang dikeringkan, anggur yang dikeringkan, kismis, dengan akid, susu kambing yang dijemur kering, mentega. Tempat kita orang tak ada makan anggur, tak ada makan kurma, tak ada makan gandum, maka kita makan nasi, maka bayar zakat beras. Kalau ada ustaz yang ceramah harus pakai beras, nah itu dia dipakai. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Maliki, Syafi'i. Makan pokok. Saya tak sebut beras. Kalau dia makan sagu, dia bayar sagu. Kalau dia makan jagung, dia bayar jagung. Yang penting makanan pokok. Sedangkan Hanafi mengatakan bisa diuangkan, tapi beratnya beda. Coba tengok. Satu soknya di sana 2,4, sedangkan ini 3,2, nah ini 3,3. Terserah berapa versi penghitungan. Yang jelas ada beda antara bayar beras dengan bayar uang. Ini tentang masalah teknis pembayaran. Distribusi. Setelah dikumpulkan semua, nah ini kemana mau kita bayar? Apakah hanya pakai miskin saja, atau dia sama seperti semua? Maka sudah saya jawab itu. Nanti kalau ada orang bertanya ke Bapak Ibu, Pak Ustaz, ini zakat fitrah ini apakah ke fakir miskin saja atau semua asnaf dapat macam zakat mal? Maka sudah saya buat di situ. Langsung ada nampak tulisan. Saya posting tulisan ini pada tanggal 2 Juli 2015 tahun lalu. Sepakat fuqaha anna masraf zakat al-fitri wa masarif zakat al-mafruḍah. Sepakat ahli fikih bahwa pembagian zakat fitrah sama seperti pembagian zakat fardu. Di mana itu Ustaz? Kami mau tengok. Kami tak mau percaya sama Ustaz. Ada itu dalam kitab, ada itu dalam kitab. Mana kitabnya? Mana buktinya? Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatih.
Fikul Islami wa Adillah. Di sini disebutkan bahwa pembagian zakat fitrah itu sama dengan pembagian zakat masraf zakat al-fitr. Ini dia. Ittafaqal fuqaha, sepakat ahli fikih, kata Syekh Muhammad Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, anna masraf zakat al-fitri, bahwa distribusi zakat fitrah wa masarif zakat al-mafruḍah sama macam zakat wajib yang lain. Di anna sadaqat al-fitri zakatun, karena zakat fitrah itu adalah zakat. Maka masraf sairi zakawat, maka dia sama seperti yang ada dalam surah At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil ghalimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi kalau ada orang bertanya nanti bagaimana distribusinya Pak Ustaz, maka distribusinya adalah sama dengan pembagian pada zakat. Ada orang mengatakan, oh tak boleh, ini jatahnya bagi miskin saja. Nah, tak betul. Nah, apakah dibagi per asnaf atau per kepala? Ini problem. Dapat duit 8 juta, dibagi menjadi 8 asnaf. 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 8 juta. 1 juta, 1 juta, 8 asnaf. Fakir miskinnya 100 orang, maka satu orang cuma dapat 10.000. Sedangkan amilnya 2 orang, satu amil dapat 500.000. Maka dia bertahan mati-matian. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Ini mesti per asnaf. Kalau tak boleh bagi per asnaf, kita sudah menginjak-injak Al-Quran. Masalahnya kan Qurannya 500.000 dan maka bagi per asnaf tak bisa. Kalau itu bagi per kepala, dibagilah berapa fakir, berapa miskin, berapa amil. Akhirnya setelah dibagi-bagi dapatlah satu orang 50.000. Bagi per kepala. Ada fakir miskin 2 orang, anaknya 8, maka dia dapat 50.000 kali 10, 500.000 dia dapat. Amil yang potong-panting memikul menimbang cuma dapat 50.000. Bertentangan dengan prinsip keadilan. Per asnaf tak bisa, per kepala tak bisa. Jadi Pak Ustaz, wa amruhum syura bainahum, di musyawarah. Dulu Pak RW, Pak RT, Pak Ustaz jadi pandai. Orang yang didahulukan selangkah, ditinggikan selanting. Tokoh masyarakat. Dulu, mari kita data sama-sama. Tapi jangan semua ikut rapat. Makin banyak kepala, banyak nanti cakap, banyak pun. Pokoknya tim pasukan inti saja. Kita cek satu-satu. Bapak anu yang ada di blok ini, kira-kira cocoknya dia dapat berapa? Oh, dia ini cocoknya kita kasih 300.000. Apa alasannya? Dia berdua sama istrinya, dia tak bisa kerja apa-apa. Tapi sama, ini juga sama. Dia memang berdua, tapi dia bisa jual koran, dia bisa cuci motor di Dorsmith. Maka orang itu mesti kenal terus. Tak bisa hanya membawakan. Menurut Pak RT kami ini, RT bermain juga di situ, karena sekaligus ada kampanye. Nanti waktu pemilihan dia bapak itu aja kita pilih. Pokoknya pas zakat kemarin beriah kita dapat duit zakat dari dia. Ini ada kepentingan yang luar biasa di mana-mana. Maka masalah zakat pusing kepala saya Pak Ustaz. Kalau gitu saya tinggalkan saja. Jangan. Kalau ditinggalkan hancur kacau balau. Diurus oleh orang yang tak mengerti, membiarkan harta orang Islam diurus orang yang tak amanah adalah khianat.
Kalau dipegang, tangannya lecet. Kalau dilepaskan, mati. Ngurus masjid, ngurus zakat, jadi amil, itu macam memegang. Peganglah, lecet. Kalau zaman dulu kata Nabi, kalmasyi al jabri, macam orang memegang barang, lecet. Sekarang yang lecet bukan tangan, telinga lecet, cakap orang. Apalagi habis zakat tu beli mobil pula. Mobil tu kata orang tu gara-gara diambil kemarin. Pokoknya tahan-tahan telinga. Yang penting saya menunaikan kewajiban agama. Saya dipilih masyarakat untuk mengurus harta orang banyak. Masalah cakap, kalau diuruslah cakap orang semua, pecah kepala kita, maka kita berjalan sesuai dengan garisnya. Kita tunaikan. Masalah orang mau ngomong apa, itu urusan dia. Ini tentang masalah distribusi pembagiannya. Tapi tidak semua asnaf ini bisa kita bagi. Ada asnaf-asnaf yang kira-kira membuka celah. Asnaf yang membuka celah penipuan, tutup. Mana kira-kira yang membuka celah penipuan? Dari 8 ini. Fakir, okey. Fakir, no income, tak ada pemasukan sama sekali. Janda tua, laki mati, anak meninggal sebatang kara, sakit-sakitan, itu tak ada income sama sekali. Tak kasihnya. Miskin, dia memang tak ada suami, tapi dia bisa cuci, setrika, sebulan dapatnya 500.000. Ada income, tak memenuhi kebutuhan, itu miskin. Ambil jelas, dia yang mengurus itu, pendataan, penghitungan, bahkan mikulnya, masukkan ke plastik, distribusi, menunggu berhari-hari, 15 hari dia duduk standby. Mu'alaf ini jadi masalah. Mu'alaf ini tutup saja. Karena kalau sudah dekat Ramadan, itu angka mu'alaf besar. Muncul sertifikat made in Photoshop, sertifikat bermunculan, maka sadul zari'ah, menutup. Jadi Pak Ustaz kalau datang Cina susah, tak kita bantu, kita tetap bantu dia, tapi bukan karena mu'alaf, masukkan dia ke fakir atau miskin. Karena mu'alaf ini membuka celah. Riba, hutang tidak bisa. Hutang ini kalau sempatlah Masjid Al-Fajri memberi zakat kepada hutang, satu ujung dari tarai sampai ke depan itu datang berapa ini? Karena semuanya dari hutang. Semua hutang, motor hutang, mobil hutang, rumah hutang. Yang melunaskan bininya. Aku terima nikah jamaah semangat Allah dalam kita baca Al-Quran tunai. Kalau anda boleh hutang, kredit, itu kredit juga bininya. Jadi kami betul, tak bisa. Riqab budak apa saya? Riqab apa saya yang mau merdeka? Orang beli hutang. Riqab budak tak ada. Ini budak Ustaz, ini anak kecil. Budak orang Bangladesh. Hamba saya, datang hamba saya di sini. Mukatab namanya. Pak Ustaz, ya, Ustaz pengurus amil zakat, betul. Saya ni kata tuan saya, kamu kalau sanggup bayar 30 juta, aku bebaskan. Datang deh, itu wajib kita bantu. Berapa kata tuan? 30 juta. Ini kami kasih 1 juta. Cari masjid lain, 30 masjid, 30 juta, bebas dia. Itu cara Islam membebaskan perbudakan lalu. Sekarang musnah, tak ada lagi perbudakan. TKI bukan budak, mereka pekerja. Itu adalah abdi negara. Mereka itu pahlawan devisa. Jangan katakan mereka budak. Fisabilillah. Apa ini fisabilillah? Fisabilillah menurut 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, fisabilillah adalah perang. Beli panah, beli kuda, beli tombak, beli pedang, itu fisabilillah. Beli baju besi. Kalau sekarang beli bom, beli pesawat untuk menyerang Israel, itu fisabilillah. Tapi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi yang dikutip oleh Syekh Anti Soal dalam Fatwa Al-Azhar, semua jalan
mengagungkan agama Allah itu fisabilillah. Itulah dasar kenapa guru MDA kadang dikasih ini asnafnya mana? Fisabilillah. Tapi kadang orang terlalu memperlebar fisabilillah, sampai RT pun dapat fisabilillah, sampai RW pun dapat, penjaga posnya pun dapat. Jadi saya tanya, kenapa lebar sekali? Ini fisabilillah, fisabilillah apa? Ini fisabilillah Pemko ini. Kan fisabilillah. Jangan terlalu. Jadi kalau ada ustaz mengatakan, ada ustaz ceramah, pokoknya fisabilillah perang, titik. Karena dia melihat fenomena di Pekanbaru terlalu melebarkan fisabilillah. Yang satu lagi terlalu mempersempit fisabilillah. Jalan tengah. Selama masih ada kaitan dengan agama Allah, fisabilillah. Tapi kalau tidak, jangan. Ini harta Allah, milik orang banyak. Kita berani-berani menyuapkan itu ke mulut. Banyak orang sekarang kalau bisa dia diperjuangkan, hebat bapak itu, sambil bisa dapat zakat. Kok hebat? Orang yang memperjuangkan duit haram kok hebat? Ini orang rusak kuasanya. Dia bilang hebat bapak ustaz itu bisa diperjuangkan dan kami dapat duit haram. Kita tak berhak memakannya, maka duit itu menjadi haram masuk kepada kita. Wa ibn sabil, ibnu sabil tutup. Asal ibnu sabil itu gimana? Datang orang dari Padang mau pergi ke Medan, sampai di Sukakarya habis belanja, duduk ada di tempat beca-beca. Mau kemana bro? Habis belanja saya. Ayo ke Masjid Al-Fajr. Nih duit, lanjutkan perjalanan. Ongkos ke akap biar kami hantar sampai akap berangkat. Itu aslinya Ibnu Sabil. Tapi Ibnu Sabil sekarang dimainkan orang. Dari Kulit masuk dia ke masjid di Kulit. Katanya dia dari Jambi mau ke Medan. Datang pengurus masjid Kulit, kasih tiket ALS, masukkan sampai di Rumbai, turun dia. Bagi dua dia zakat sama supir. Supir kau kasih 2,5% ya halal itu dah. Masuk dia ke masjid di Rumbai, ngaku dia dari Medan. Saya dari Medan Pak mau ke Jambi. Jadi akhirnya 10 malam itu aja kejadian. Rumbai kulit. Ditutup. Yang menimbulkan peluang penipuan tutup. Jadi kalau yang begitu berapa jadinya? Fakir, miskin, amil, fisabilillah. Maka bagilah keempat asnaf. Nah ini cara. Kalau tidak, ini akan menganiaya, menzalimi orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, anfiqu, infakkanlah, zakatkanlah, keluarkanlah min thayyibat, yang diminta Allah itu cuma satu, min thayyibat, thayyib, yang baik-baik. Yang tak baik Allah Subhanahu wa taala tidak minta. Maka berikanlah yang terbaik, yang halal, dan mencari dengan jalan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kalau tidak, maka tak ada gunanya kita bayarkan ini kepada. Adapun yang selanjutnya ini zakat mal, maka saya hanya membahas zakat fitrah. Itulah sebagai mukadimah, sudah berjalan lebih kurang 26 menit. Saya sampaikan pengantar tentang masalah zakat fitrah. Selanjutnya kita akan bahas kertas yang masuk tanya jawab terkait dengan zakat.